Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wicaksono dari kelas C5, Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri dari mata kuliah Otomasi Industri. Adapun tugas mandiri tersebut terdapat 9 poin. 9 poin tersebut adalah: yang pertama, menjelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan arus DC dan arus AC. Yang ketiga, apa perbedaan saat ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Manakah yang berbahaya? Yang keempat, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Yang kelima, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yang keenam, menjelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana arus tersebut bisa terbentuk. Yang ketujuh, menjelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, apa manfaat penerapannya dan bagaimana cara membuat listrik 3 fase dan 1 fase tersebut. Yang kedelapan, arus pada PLN menggunakan arus apa dan kenapa PLN menaikkan tegangannya. Poin terakhir, menjelaskan tentang mengenai magnet. Apa itu kutub magnet dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Baiklah, kita bahas satu persatu poin tersebut. Apa itu listrik? Secara teori, listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum, listrik dapat diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadi suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Dalam praktiknya, energi listrik dinyatakan dengan menggunakan besaran-besaran listrik tertentu. Seperti beberapa di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada dua titik yang ada dalam satu rangkaian listrik. Tegangan listrik dinyatakan dengan satuan volt, kemudian dihitung ataupun diukur dengan menggunakan voltmeter. Yang kedua, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan suatu alat elektronik listrik dengan arus listrik yang melaluinya. Hambatan listrik dinyatakan dalam satuan ohm, kemudian diukur dengan menggunakan ohmmeter. Yang ketiga, arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang muncul karena pergerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik yang diukur dalam suatu satuan waktu tertentu. Besaran arus listrik dinyatakan dengan menggunakan satuan ampere dan kemudian diukur dengan menggunakan ampere meter. Yang keempat, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah besarannya energi listrik yang bisa diubah menjadi bukan listrik ataupun besaran energi lainnya yang bisa diubah menjadi energi listrik. Besarnya gaya gerak listrik dinyatakan dalam satuan volt dan kemudian diukur dengan menggunakan voltmeter. Jenis-jenis listrik. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena ada gesekan atau gosokan dua benda. Bila diperinci lagi, semua benda itu terbentuk dari zat, dan zat itu dibentuk dari sejumlah atom-atom, dan atom itu terdiri dari proton yang memiliki muatan listrik
positif dan elektron yang memiliki muatan listrik negatif. Seperti contoh gambar di samping ini. Contohnya ini tangan kita. Dan ini adalah sebuah balon. Jika kedua benda ini digesekkan, muatan negatif dari tangan yang lebih lemah ini akan tertarik dan menempel pada benda yang lebih kuat. Akan menempel pada benda yang daya tariknya lebih kuat, yaitu balon ini. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena adanya arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik ini hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contohnya seperti gambar dua batu baterai dan lampu yang menyala ini. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub ini dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, menyebabkan lampu itu menyala. Dan jika saat salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai tersebut, lampu itu akan mati, dikarenakan elektron tidak bisa mengalir. Next, poin berikutnya. Bagaimana listrik itu bisa dibuat? Tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir, atau dari sumber lainnya seperti energi kinetik dari angin atau air yang mengalir. Di Indonesia, tenaga listrik biasanya dibuat pada PLTA, PLTU, PLTS, dan lain-lainnya. Mari kita ambil contoh pembuatan listrik pada PLTA ini. Energi air yang mengalir menghasilkan energi kinetik. Menghasilkan sebuah energi kinetik yang akan menyebabkan turbin pada PLTA bergerak. Yang mana kemudian akan menyebabkan generator bekerja dan selanjutnya akan menghasilkan energi listrik. Yang listriknya itu bisa langsung ditransmisikan ke pelanggan-pelanggan atau ke rumah-rumah. Poin selanjutnya, apa yang dimaksud arus DC dan arus AC? Arus DC adalah arus listrik searah yang merupakan arus listrik dari kutub yang arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dan hanya terjadi dalam searah saja. Sedangkan arus DC sedangkan arus AC disebut juga ada arus listrik bolak-balik. Namun besar dan arahnya selalu berubah-ubah setiap waktu. Contoh pemanfaatan dari arus DC. Contoh pemanfaatan dari arus DC yaitu arus yang mengalir pada peralatan rumah tangga seperti
arus yang mengalir pada laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya. Sedangkan contoh pemanfaatan dari arus AC yaitu listrik yang dihasilkan oleh PLN. Karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pengangkat elektronik saat ini. Poin selanjutnya, perbedaan saat ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi. Manakah yang berbahaya? Seperti yang kita tahu, tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik pada medan listrik. Sedangkan arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Bahaya dari adanya listrik tergantung pada besar kecilnya muatan listrik yang terhubung dengan suatu rangkaian. Maka dapat disimpulkan bahwa tegangan tinggi arus rendah lebih berbahaya dibandingkan tegangan rendah arus tinggi. Karena yang menjadi listrik berbahaya adalah besar kecilnya tegangan. Bukan besar kecilnya sebuah arus. Oleh karena itu, tegangan tinggi arus rendah lebih berbahaya dibandingkan dengan tegangan rendah arus tinggi. Poin selanjutnya adalah penggunaan ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Pada penggunaan panjang pendeknya kabel digunakan untuk menyalakan sebuah lampu, lampu ini akan memiliki perbedaan dalam penerangannya, di mana lampu yang menggunakan kabel pendek untuk menghubungkan pada sumber listrik akan menjadi lampu yang lebih bersinar dibandingkan dengan lampu yang memakai kabel panjang. Hal ini disebabkan karena aliran dari sumber listrik ke lampu itu mengalir lama karena kabelnya terlalu panjang. Sedangkan yang menggunakan kabel pendek akan lebih cepat karena transmisi aliran listrik dari sumber listrik ke lampu itu cepat. Poin selanjutnya adalah peran otomasi industri bagi perusahaan. Jika kita berbicara dengan otomasi industri, pasti kita akan langsung berpikir mengenai industri 4.0, yang dimana mesin-mesin sudah otomatis dan menggunakan robot-robot. Sebenarnya otomasi industri itu apa sih dan peranannya bagi perusahaan itu apa? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Alasan penggunaan otomasi sistem produksi pada industri. Yang pertama, otomasi ini dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan kualitas hasil produksi, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan keamanan, dan menurunkan biaya produksi dengan otomasi industri ini. Contoh otomasi industri yang saat ini sudah dikembangkan adalah tidak adanya lagi campur tangan manusia di dalam sebuah produksi. Produksi sudah menggunakan otomasi seperti menggunakan robot atau artificial intelligence yang lainnya. Poin berikutnya, arus negatif dan arus positif. Pada listrik terdapat dua jenis
arus, yaitu arus positif dan arus negatif. Setiap benda pastinya memiliki dua muatan, yaitu proton dengan muatan positif dan elektron dengan muatan negatif. Kita ambil contoh sebuah baterai ini. Sesuai sifatnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dalam hal itu menyebabkan arus mengalir. Baterai bisa menghasilkan listrik jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan lampu dan menyebabkan lampu itu akan menyala. Poin berikutnya adalah listrik 3 fase. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase RST dan 1 kawat netral, atau sering disebut dengan kawat ground. Generator yang menghasilkan listrik AC disebut alternator. Generator atau alternator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga gerak menjadi tenaga listrik dengan prinsip induksi magnetik atau GGL. Manfaat dan penerapannya listrik 3 fase. Adapun manfaat dan penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan daya listrik yang besar. Biasanya pada industri menengah atau industri besar. Yang kedua, listrik 3 fase biasanya digunakan untuk menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. Yang ketiga, menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Yang keempat, karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fase ini tidak lagi memerlukan kapasitor. Lanjut ke listrik 1 fase. Listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fase dan penghantar netral. Berbeda dengan tegangan listrik 3 fase yang tadi. Pada tegangan listrik 3 fase yang tadi, jika dilakukan pengukuran antar fase, maka besar tegangan antar fase menunjukkan angka 380 volt. Akan tetapi jika salah satu fase saja yang dihubungkan dengan netral, maka besar tegangannya yang dihasilkan adalah 220 volt. Baik itu fase RKN atau SKN dan TKN. Manfaat dan penerapan listrik 1 fase. Adapun manfaat dan penerapannya tersebut adalah: 1. Digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil. Jadi sederhananya listrik 1 fase dapat diartikan listrik yang terdiri dari satu kabel yang bertegangan dengan 220 volt. Listrik 1 fase ini banyak digunakan pada perumahan untuk menghidupkan alat-alat listrik yang ada di rumah. 2. Mampu memasok banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Karena tegangan 1 fase yang kecil, maka untuk biayanya yang dikeluarkan murah dan bisa dipakai untuk pelanggan yang lebih kecil seperti rumah-rumah dan usaha non-industri. Yang ketiga, bisa digunakan pada peralatan elektronik rumah yang banyak bertegangan 220 volt. Jika kita lihat peralatan elektronik di rumah, banyak yang menggunakan tegangan 220 volt ini. Hal ini menyebabkan tegangan 1 fase sangat berguna
berguna di rumah-rumah. Poin berikutnya, arus pada PLN menggunakan arus apa? PLN dalam transmisinya itu menggunakan arus AC dan tidak memakai arus DC. Kenapa PLN memilih arus AC daripada arus DC? Karena arus AC adalah arus AC ini mudah ditransformasikan ke pelanggan-pelanggan. Dan mengapa alasan PLN menaikkan tegangannya dalam transmisi? Alasan PLN menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir loss daya. Seperti yang kita ketahui, bahwa jarak antara pembangkit listrik dan konsumen itu jauh. Dan dalam mentransmisikannya, listrik dari pembangkit listrik ke konsumen itu mengakibatkan loss daya yang akan merugikan PLN. Dan oleh sebab itu, maka PLN menaikkan daya menggunakan trafo step up agar loss daya itu tidak terjadi. Poin yang terakhir, apa sih itu magnet? Dan bagaimana cara membuat magnet? Magnet atau besi sembrani adalah suatu benda yang mampu menarik objek atau benda tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sementara jika kutubnya berlawanan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Magnet sendiri telah diketahui banyak ditemukan di daerah Magnesia, tepatnya di Gunung Ida oleh orang-orang pada zaman Yunani kuno. Magnet sendiri terbagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, masuk ke bagaimana magnet itu bisa dibuat. Berdasarkan cara membuat magnet itu terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Yang pertama, cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan alternatif membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Contohnya, jika kalian mempunyai dua baterai, coba kalian hubungkan menggunakan sebuah kabel atau kumparan dan lilitkan pada sebuah paku atau besi. Nah, arus listrik yang mengalir pada paku atau besi tersebut akan menimbulkan medan magnet, dan paku tersebut akan menjadi magnet. 2. Cara membuat magnet dengan induksi. Cara kerja induksi ini terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet, elementer atau konduktor. Contoh dari metode ini, coba Anda siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet. Dan letakkan benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian,
Posisikan magnet permanen dan konduktor secara vertikal. Pastikan posisinya tidak berubah-ubah. Amati pergerakan benda yang telah kamu dekatkan di dekat konduktor. Pelan-pelan, benda tersebut akan menempel pada konduktor. Namun jika magnet permanen dijauhkan, secara otomatis konduktor akan kehilangan sifat kemagnetannya. Dan yang terakhir, cara membuat magnet dengan cara menggosok. Kamu hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang ingin kamu aliri untuk menjadikan benda tersebut mengeluarkan medan magnet. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Caranya adalah dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet. Gosokkan secara satu arah dengan beraturan. Contohnya, kamu punya magnet permanen nih, dan kamu mempunyai sebuah paku. Dan paku itu digosokkan secara searah dan beraturan, maka paku tersebut akan menimbulkan medan magnet. Baiklah, cukup sekian presentasi dari poin-poin tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.